Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita berjumpa di dalam kajian Islam yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kali ini adalah keistimewaan sholawat atau keutamaan sholawat. Salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat manusia adalah diberikannya satu ibadah yang mana ibadah ini apabila dilakukan tidak mungkin ditolak, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dilakukan dengan cara duduk, baik dilakukan dengan cara berdiri, baik dilakukan dengan cara tertidur, baik dilakukan dengan cara berlari-lari sekalipun tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dilakukan dengan cara tidak khusyuk pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dilakukan dengan cara pamer atau riak sekalipun tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal apakah itu? Apalagi kalau bukan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah doa kita, salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengucapkan salam dan doa kepada Nabi Muhammad pasti Allah terima, karena dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan surga dan neraka dan segalanya, alam dunia dan di akhirat tidak akan pernah ada. Afdhalus salat ala Nabi Muhammadin wa qabuluha hatmun bighairi taraddudi. Banyaklah kalian sholawat kepada Nabi Muhammad, karena diterimanya itu pasti. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi. Seluruh amal ibadah kita itu bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Artinya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa salat ala nabi, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diterimanya pasti. Dan salawat ini adalah ibadah yang sangat spesial, karena tidak seperti ibadah-ibadah lain. Salawat sendiri Allah juga melakukannya. Kalau sholat, Allah memerintahkan sholat, tapi Allah sendiri tidak sholat. Puasa, Allah memerintahkan puasa, tapi Allah sendiri tidak melakukan puasa. Allah menyuruh hambanya untuk haji, tapi Allah sendiri tidak haji. Allah menyuruh hambanya bersedekah, tapi Allah sendiri tidak bersedekah. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga telah melakukan sholawat terlebih dahulu. Buktinya apa? Buktinya di dalam surat Quran, surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ini artinya Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah menyuruh hambanya yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallam wa taslima, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dalil tersebut, solawat adalah ibadah yang paling spesial. Selain itu, Allah sendiri mengganti
bagi orang yang bersolawat dengan pahala, dengan balasan 10 rahmat, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan menggantinya dengan 10 rahmat. Salah satu waliullah yaitu Syekh Abdul Mawahib ini adalah seorang wali yang sering berjumpa dengan Rasulullah, baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan langsung. Syekh Abdul Mawahib ini pernah menanyakan tentang sebuah hadis ini. Ya Rasul, dalam hadis engkau mengatakan, siapa yang bersolawat kepada engkau, maka Allah akan membalasnya 10 kali rahmat. Lalu rahmat bagi yang bersolawat kepadamu dengan khusyuk ataukah tidak? Kemudian Rasulullah menjawab, la bal hiya walau kana ghafilan. Tidak, akan tetapi dia yang bersolawat kepadaku dalam keadaan yang lalai, dalam keadaan tidak khusyuk. Kemudian Syekh Abdul Mawahib ini bertanya lagi, kalau yang tidak khusyuk saja mendapatkan 10 rahmat, maka bagaimana yang bersolawat kepada engkau dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir, hati yang penuh kerinduan kepada engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, la ya'arifu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu sebesar apa, seagung apa, seluas apa pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bersolawat dengan penuh khusyuk, penuh kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, apa sih rahmat Allah itu? Seberharga apa sih rahmat Allah itu? Di dalam kitab Khasa'isul Ummah Al-Muhammadiyah yang dirangkum oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar dari Mekah, di dalam kitabnya beliau mengutip suatu hadis. Di dalam hadis itu kisah yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bercerita kepada sahabatnya, dan sahabatnya terus bercerita kepada tabi'in sampai kisah ini sangat masyhur, kisah ini sangat terkenal di kalangan umat Islam. Yaitu dulu ada salah satu hamba Allah yang soleh. Ini umat nabi-nabi terdahulu. Ada hamba Allah yang soleh yang ahli ibadah. Ia tinggal di suatu pulau, di tengah-tengah pulau, dan pulau ini pulau yang kecil. Pulau ini terletak di tengah-tengah samudra yang airnya asin. Di dalam pulau tersebut, orang yang soleh ini ibadah selama 500 tahun. Kalau umat-umat Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang ya. Ada yang umurnya 500 tahun, 700 tahun, 900 tahun. Orang ini ibadah selama 500 tahun. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena hamba ini selalu istiqomah, maka Allah beri kemuliaan, Allah beri karamah. Yaitu di dalam pulau tersebut Allah pancarkan mata air yang segar yang bisa ia minum setiap hari. Padahal pulau tersebut dikelilingi oleh air yang asin, tapi di tengahnya muncul mata air yang segar yang bisa diminum kapanpun ia sukai. Bukan hanya itu, di dalam pulau tersebut Allah tumbuhkan pohon-pohon dilema yang setiap malamnya bisa berbuah, sehingga bisa ia makan setiap malamnya. Padahal pohon dilema ini umumnya bisa berbuah setahun sekali. Tapi Masya Allah, pohon dilema ini bisa berbuah setiap malam. Jadi hamba yang soleh ini bisa memakan dilema setiap malam dan minum mata airnya setiap hari. Jadi hamba yang soleh ini fokus untuk ibadah kepada Allah. Ia tidak
perlu capek-capek kerja, ia tidak perlu cari makan, ia tidak perlu cari uang untuk kehidupannya. Ia cukup makan buah delima dan minumnya dari mata air tersebut. Kemudian setiap harinya ia lalui dengan ibadah kepada Allah. Siangnya setiap hari ia puasa, siang puasa, malam ibadah, siang puasa, malam ibadah, terus sampai 500 tahun. Hingga suatu ketika Allah cabut nyawanya, Allah wafatkan dirinya. Kemudian di akhirat Allah bangkitkan, di hari kebangkitan Allah hadapkan di hadapannya. Kemudian Allah menyuruh malaikatnya, wahai malaikatku, bawa orang ini menuju surga dengan rahmatku. Bawalah orang ini menuju surga karena rahmatku. Kemudian hamba yang soleh ini protes, ya Rob, saya selama hidup telah melakukan ibadah 500 tahun. Kenapa saya masuk surga berkat rahmatmu, tidak berkat ibadahku yang 500 tahun ini? Saya pengennya masuk surga berkat ibadahku, bukan berkat rahmatmu. Kemudian Allah menjawab, kalau begitu amalmu itu harus ditimbang dulu. Lalu akhirnya ditimbang. Amal ibadah yang 500 tahun ini ditaruh di salah satu sisi timbangan. Tentu amal ini berat sekali, karena 500 tahun ia lakukan hanya untuk ibadah, siang puasa, malam ibadah, sampai 500 tahun dengan kualitas ibadah yang sangat luar biasa ini, taruh dia sisi timbangan. Kemudian Allah memerintahkan cabut salah satu mata orang ini dan taruh di salah satu timbangan yang lainnya. Kemudian ambil matanya, taruh di salah satu sisi timbangannya. Dan ternyata amal yang 500 tahun ini tidak apa-apanya, enteng sekali, seperti kapas ditimbang dengan batu 1 ton. Melihat kejadian itu, hamba yang soleh ini kaget. Kemudian Allah menjawab, wahai hambaku, lihatlah amal ibadahmu yang 500 tahun ini, jika dibandingkan dengan rahmatku, yaitu mata, maka tidak ada apa-apanya. Bukankah engkau bisa melihat dengan jernih itu berkat rahmatku? Bukankah engkau bisa hidup nyaman karena rahmatku? Bukankah engkau bisa makan di buah delima setiap malam yang bisa berbuah setiap hari? Bukankah itu karena rahmatku? Bukankah yang telah memancarkan mata air yang segar di tengah-tengah pulau, padahal di air laut tersebut asin? Bukankah itu karena rahmatku? Bukankah yang memanjangkan umurmu sampai 500 tahun itu karena rahmatku? Kemudian mendengar perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang hamba yang soleh ini menangis. Kemudian Allah menyuruh para malaikatnya, wahai para malaikat, karena amal ibadahnya tidak sebanding, terlalu sedikit, maka bawa orang ini menuju neraka. Kemudian hamba yang soleh, yang ahli ibadah ini menangis sekeras-kerasnya dan menjerit, meminta ampun kepada Allah. Ya Rabb, adkhil jannah, birahmatika adkhil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga berkat rahmatmu. Masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Yang penting jangan masukkan aku ke dalam neraka ya Rabb. Akhirnya karena kasih sayang Allah, hamba yang soleh ini tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat amal ibadah 500 tahun ini
tidak sebanding dengan satu rahmatnya Allah. Ini kisah bisa kita simpulkan bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali itu lebih bagus, lebih baik daripada ibadah 500 tahun. Karena cukup bersolawat satu kali kepada Allah, kita mendapatkan 10 rahmat. Sedangkan satu rahmatnya saja tidak sebanding dengan ibadah 500 tahun. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai sekarang perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan hembuskan nafas kita kecuali di dalam hembusan nafas kita terucap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.